Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi oleh bom atom oleh Sekutu, dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi oleh bom atom oleh Sekutu pula. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Weddiodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat tiba di Dalat dan bersalaman dengan Marsekal Terauchi, lalu dipersilahkan masuk ke dalam kantornya dan duduk bersama. Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajiman, di sini saya sebagai utusan Jepang ingin menyampaikan soal kemerdekaan proklamasi Indonesia dengan janji Menteri Kunaiki Koisho dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan itu juga harus tergantung dengan cara kerja PPKI. Saya sangat setuju, karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab dalam proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bung. Tetapi kita harus tetap menyegerakan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Bung. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta teks proklamasikan harus dibacakan paling cepat tanggal 24 Agustus 1945. Akan saya pikirkan kembali permintaan Anda, karena kami harus membicarakannya dengan PPKI. Baik, kalau begitu, kami harus undur diri. Terima kasih. Soekarno, Hatta, dan Rajiman berdiri dan berpamitan dengan Terauchi, lalu bergegas meninggalkan kantor dari Marsekal Terauchi. Baiklah, hati-hati di jalan. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio pun disegel oleh Jepang. Akan tetapi tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Hairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Dan kali itu, apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang ku dengar, Sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Kita sudah tidak ada wewenang di negara kita. Kita harus membuat momen ini. Silakan masuk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Begini Bung Karno, Jepang telah menyerah Bung, dan kami ingin segera ada memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi kan ada badan yang berhak merumuskan semua itu. Maksud Anda PPKI? Betul, karena PPKI lebih tahu hal-hal apa saja yang harus disiapkan. Kami atas nama golongan muda tidak ingin PPKI menjadi kemerdekaan, karena PPKI bentukan Jepang, dan kami tidak ingin kemerdekaan atas campur tangan dengan pemerintah Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan adalah hak dan tugas PPKI. Baik, kalau pendapat Anda tetap seperti itu, kami mohon undur diri. Silakan. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, para golongan muda tersebut kemudian berpamitan kepada Bung Karno.
Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, pukul 20 WIB, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di kediaman Sultan Syahrir dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Hairul Saleh, Sukarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Di kediaman Bung Karno juga terdapat Bung Hatta dan Ahmad Subarjo. Selamat malam, Bung. Ada maksud apa lagi Anda kemari? Sekarang, Bung, sekarang. Malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami sudah siap mempertahankan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, akan berakibat suatu pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Mendengar kata-kata ancaman seperti itu, Soekarno pun naik darah dan berdiri menghampiri Wikana. Ini batang leherku. Seretlah saya pojok, lalu potonglah leherku. Kamu tidak bisa menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Kita harus berusaha melawan Belanda yang berusaha menjadi tuan negeri kita. Bila saudara-saudara tidak mengerti dengan perkataan saya, mengapa saudara-saudara siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan? Mengapa saudara-saudara menyuruh Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan? Kekuatan yang kecil ini tidak mampu untuk melawan kekuatan bersenjata tentara Jepang. Coba perlihatkan bukti kepada saya. Kekuatan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah diproklamasikan. Kita tidak akan dapat bantuan dari Jepang. Sekarang saya izin waktu untuk berunding sejenak. Karena saya tidak bisa menyelesaikan sendiri. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo yang hadir pada malam itu melakukan perundingan. Setelah selesai berdiskusi, Hatta pun menyampaikan hasil perundingannya kepada golongan muda. Usul dari golongan muda tetap kami tidak bisa terima karena kurangnya perhitungan dan takut memakan banyak korban dan harta. Baik, kalau Anda tetap mempertahankan pendapat kalian, kami mohon undur diri. Para pemuda kemudian bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah penuh ketidakpuasan. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 12 malam, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Kemudian, pada pukul 4 dini hari, tanggal 16 Agustus tahun 1945, di kediaman Soekarno, para golongan muda yaitu Hairul Saleh, Sodako Singgih, dan Darwis membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Soekarno dan Hatta dibawa oleh Hairul Saleh dan Sodako Singgih menuju Rengas Dengklok.
Di perjalanannya, Soekarno berbincang-bincang dengan Sodangko Singgih. Hilangnya Soekarno dan Hatta secara misterius pada pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin yang ada di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakan padaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka kembali ke Jakarta, dan aku menjamin akan memproklamasikan esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau yakin kepadaku, nak? Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Nah, sekarang jelaskan mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Maaf kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan kemerdekaan itu kembali, Bung. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian? Masalah kemerdekaan masih dibicarakan dalam sidang PPKI. Memang benar adanya. Mengapa kita harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa kita harus menunggu hasil sidang PPKI? Mengapa kita tidak bergerak menggunakan kekuatan sendiri? PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih belum siap dan kita masih butuh bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana jika omong kosong Jepang tentang kemerdekaan hanya janji manis? Dan apa yang akan Anda lakukan, Bung? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga, demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah di tanah air mereka sendiri. Tenang, saudara sekalian. Mari kita bicarakan semuanya ini dengan kepala dingin. Tidak perlu ada keraguan, oke? Mari, Bung. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Sesampai di Jakarta, Soekarno-Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Maijen Nishimura untuk berunding. Tetapi, Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian, mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Selamat malam, Bung. Ada apa? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya sangat gembira mendengar kabar ini. Maeda, sebagai tuan rumah, mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Namun, kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, naskah ini tidak boleh ditandatangani oleh PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk memproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, nak? Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang hadir saat ini, seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena semua ini berkat jasa-jasa Indonesia yang berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Saya punya usul. Yang menandatangani teks cukup 2 orang, Anda dan Bung Hatta sebagai wakil Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju.
Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 WIB. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen yang paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah Bu, semuanya sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu, telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran saya. Iya, tidak apa-apa Pak. Terima kasih juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Oh iya Pak, apakah kalian sudah mempersiapkan untuk besok proklamasi berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi oleh lagu Kebangsaan Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum mempunyai bendera Pak? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain Pak, hanya ada kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja. Buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya Bu. Baiklah. Dan Ibu juga punya ide Pak, bagaimana benderanya kita namakan Sangsaka Merah Putih. Ide yang bagus. Bendera pusaka warnanya merah putih dinamakan Sangsaka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana untuk menyusun pidato besok yang akan Bapak bacakan. Trimurti, tolong kibarkan bendera ini. Baik, Bung. Saya akan mengibarkan bendera ini. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia pun telah hadir di lokasi. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya, gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan permusyawaratan itu sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Pada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Kemudian dikibarkanlah bendera Sangsaka Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Merdeka! 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 Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.